Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Lejar. Dalam seri ke-315 ini, didukung oleh para pemain Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pagi harinya, warga desa Indiwara, desa Iwahlundu, dan Nilanggu, geger. Mereka sibuk membicarakan perihal peristiwa semalam. Kelompok pendekar bunga putih telah merampok rumah kepala desa Indiwara yang terkenal kaya raya. Hari itu mereka mendapat rejeki nomplok. Warga desa bersenang-senang karena memperoleh kepingan-kepingan uang kepeng di halaman rumahnya masing-masing. Sedangkan kepala desa Indiwara sebaliknya, dia marah, dia geram dan dendam. Keparat pendekar bunga putih. Kalau tertangkap, mereka harus digantung. Mereka sudah merampas harta benda kita, Kakang. Bahkan barang-barang perhiasanku di bawah. Lihatlah, aku tidak bisa mengenakan kalung, gelang, dan giwang lagi. Semuanya dirampas. Aku akan melaporkannya kepada Aku Lungayan. Kalau perlu pada pemerintah Majapahit. Tapi kau harus ingat, Kakang.
bukan hanya kita yang mengalaminya. Banyak orang kaya menjadi korban perampokan pendekar bunga putih. Aku heran, mengapa mereka memusuhi orang-orang kaya? Benarkah kelompok pendekar bunga putih memusuhi semua orang kaya? Istri kepala desa Indiwara bersungut-sungut, sementara suaminya kembali duduk termenung sambil bertopang dagu. Dia sangat menaruh dendam pada pendekar bunga putih yang telah merampok harta bendanya semalam. Sementara itu di tempat lain, nampak suami istri saudagar juga sedang duduk di ruangan pendopo. Sama seperti halnya warga desa yang lain, mereka sibuk membicarakan perihal pendekar bunga putih. Kita tidak perlu khawatir, Nyai. Sepertinya pendekar bunga putih tidak memusuhi orang-orang seperti kita. Jangan dulu berbesar hati, Kakang. Siapa tahu malam nanti giliran kita. Ya, aku yakin mereka tidak akan mampir ke rumah kita, Nyai. Apa alasanmu sehingga merasa yakin? Ya, menurut pendapatku, kelompok pendekar bunga putih hanya memusuhi orang-orang kaya yang tamak, serakah, dan senang memeras keringat sesama hidupnya. Hampir semua korban pendekar bunga putih adalah orang-orang kaya seperti itu. Mereka tidak pernah memikirkan orang lain. Bahkan, mereka menjerat warga desa dengan tipu muslihat hutang piutang yang bunganya sangat tinggi. Jelas mereka dibenci banyak orang. Dan rupanya pendekar bunga putih juga ikut-ikut membencinya. Tapi aku masih belum begitu yakin, Kang. Aku masih takut. Setiap malam aku hampir tidak pernah bisa tidur nyenyak. Ya, tenang saja, Nyai, tenang. Orang-orang menyebut pendekar bunga putih adalah perampok budiman. Kau tahu artinya kan? Perampok budiman berjuang atas nama rakyat miskin yang terlantar hidupnya. Mereka pasti bisa memilih korban-korbannya dengan tepat dan baik. Dan korban-korbannya itu bukanlah orang seperti kita. Sebab apa, Nyai? Kita bisa menjadi kaya seperti ini bukan dengan duduk, ongkang-ongkang kaki sambil menipu kesana kemari. Kita bisa menjadi kaya karena membanting tulang setiap hari, memeras keringat siang malam. Dan kita bisa menjadi kaya karena perjuangan yang panjang dan berliku-liku. Ya, dulu kita juga miskin. Dulu bahkan kita tidak mempunyai gubuk. Tapi kita terus berjuang pantang menyerah. Akhirnya sedikit demi sedikit penghidupan kita berubah. Ya, kita bisa membeli sawah ladang, membeli ternak, dan membuat rumah yang layak untuk dihuni. Kita sudah mengambil panen dari jerih payah kita sendiri, Nyai. Karena itu, kita tidak perlu merasa khawatir. Pendekar bunga putih tidak akan pernah mampir ke rumah kita, Nyai. Tenang saja. Memang benar apa yang dikatakan suami istri saudagar itu. Pendekar bunga putih tidak memusuhi semua orang kaya. Pendekar bunga putih memilih semua korbannya dengan baik. Dan mereka adalah orang-orang kaya yang tamak, serakah, mau senang sendiri, kikir, dan suka menipu, serta memeras keringat warga desa. Orang-orang seperti itu, baik dia seorang saudagar, ataupun orang-orang berpangkat di pemerintahan, pasti akan menjadi mangsa pendekar bunga putih. Sementara itu,
Cakradara dan Kuda Merta merasa lega karena pendekar bunga putih tidak lagi mengejar. Semalaman mereka menginap di sebuah terowongan rahasia. Terowongan atau goa itu merupakan jalan pintas yang paling aman menuju lereng Gunung Lejar. Panjangnya kurang lebih 500 depa. Mulut terowongan tersembunyi di balik rumpun semak belukar. Sepintas lalu, jalan menuju terowongan itu seperti sebuah jalan buntu. Karena di samping terowongan menjulang tinggi dinding tebing. Bagaimana lukamu, Kakang Cakradara? Sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Tapi rasanya masih nyeri. Lenganku menjadi kaku. Mereka tidak mungkin mengejar sampai kemari, Kakang. Untung kita mempunyai jalan rahasia ini. Lihat adik Kuda Merta. Nampaknya pagi segera tiba. Oh, tidak. Hampir saja aku lupa. Ada apa adik Kuda Merta? Hampir saja aku lupa bahwa kita turun gunung ini untuk mencari gula aren dan garam, Kakang. Tapi tidak. Aku masih menyimpannya dengan baik. Kalau begitu kita teruskan saja perjalanan. Nini Raga Runting dan Ayu Wandira pasti sudah gelisah menunggu. Kalau begitu, biarlah aku yang menuntun kuda. Kau berjalan di depan, Kakang. Pelan-pelan saja. Kita tidak perlu buru-buru. Kuda Merta menuntun 2 ekor kuda, dan mereka pun meneruskan perjalanan menyusuri terowongan. Cakradara melangkah perlahan-lahan. Mereka tidak perlu bersusah payah berjalan, karena terowongan itu cukup tinggi. Jarak antara dasar terowongan dan atapnya kurang lebih 4 depa. Kanan kiri terowongan banyak ditumbuhi lumut-lumut pegunungan. Segar sekali udara di sini, Kakang. Udara daerah pegunungan memang sejuk. Ya, kita tinggal melewati sebuah lereng lagi. Oh iya, Kakang. Aku masih ragu menghadapi kelompok pendekar bunga putih. Apakah benar mereka berjuang demi warga desa yang hidup tertindas? Apakah sikap itu bukan hanya sekedar berpura-pura? Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang? Aku juga belum memperoleh kepastian. Tapi nampaknya mereka tidak sembarangan merampok warga desa. Nampaknya mereka memilih dengan cermat calon-calon korbannya. Selama kita turun gunung, berapa kali kita mendengar peristiwa perampokan? Dan semuanya dilakukan oleh kelompok pendekar bunga putih. Ada satu hal yang membuatku heran, adik Kuda Merta. Apa itu, Kakang? Kukira pimpinan pendekar bunga putih bukanlah seorang laki-laki. Pada saat aku bertarung melawan mereka, aku sempat mendengar suaranya. Dia mengeluh tertahan. Suara seorang perempuan. Oh, mungkin saja mereka perempuan, Kakang. Sekalipun mereka mempunyai ilmu kanuragan tinggi, tapi aku dapat membaca gerakan mereka. Gerakan perempuan. Kalau begitu mereka tidak salah memilih pendekar bunga putih sebagai sebutannya. Pendekar bunga putih. Bunga. Bukankah bunga lambang seorang wanita? Benar, Kakang. Aneh sekali memang. 2 orang wanita menjadi pimpinan perampok. Oh ya, bagaimana? Kita teruskan perjalanan? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mereka kembali meneruskan perjalanan. Kali ini mereka berkuda dengan hati-hati, karena jalannya menanjak tinggi dan banyak terdapat jurang-jurang yang dalam. Kuda Merta terkejut ketika mereka hampir saja menikung sebuah tebing. Pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat. Bayangan itu langsung menyerang.
Ayu, Ayu ambillah. Kau membuat kami terkejut, Ayu. Untung kami dapat menguasai kuda. Kalau tidak, kami sudah terlempar ke dasar jurang. Lain kali, kau harus punya kira-kira jika ingin bergurau. Aku tidak bergurau. Sudahlah, Ayu. Kami berdua sangat lelah. Semalaman kami terpaksa menginap di terowongan. Ayu, kami mempunyai banyak pengalaman di bawah sana. Nanti kami akan ceritakan padamu, Ayu. Mengapa kalian lama sekali perginya? Aku sudah menunggu sejak kemarin sore. Kukira kalian tidak akan pernah kembali lagi ke lereng Gunung Lejar. Nanti kami akan menjelaskannya, Ayu. Nanti kau akan mendengar ceritanya yang mengasihkan. Tuan, sekarang aku menagih janjimu. Mana oleh-olehnya Tuan Cakradara? Oleh-oleh apa? Terserah Tuan. Tapi aku akan senang sekali jika Tuan membawakan kembang gula untukku. Sayang sekali, Ayu. Aku tidak membawa apa-apa. Kami berdua hanya membeli 3 potong gula aren dan garam. Jadi Tuan tidak membawa oleh-oleh untukku? Bukannya aku melupakannya, Ayu. Aku tidak sempat mencari oleh-oleh. Kami banyak mempunyai masalah di bawah sana. Nanti kami akan menceritakannya secara jelas. Aku tidak butuh cerita. Aku butuh oleh-oleh. Baiklah, Ayu. Nanti, pada kesempatan lain kami akan membelikan oleh-oleh untukmu. Kau senang kembang gula? Baiklah, itu soal mudah. Tapi aku mau sekarang. Aku mau oleh-oleh itu sekarang. Dan bukan nanti. Tuan ini rupanya seorang laki-laki yang suka mengingkari janji. Menyebalkan sekali. Tuan Cakradara. Kakang Cakradara terluka di bagian lengannya, Ayu. Dia terkena sabetan sebilah pedang. Siapa yang melakukannya? Ceritanya panjang, Ayu. Kalau begitu, mari Tuan. Tuan harus segera diobati. Ya, ini hanya luka ringan. Tidak apa-apa. Sekarang sudah tidak begitu sakit. Walaupun begitu, walaupun ringan, sebuah luka harus diobati. Tuan tidak boleh sembrono. Sekalipun ringan, sebuah luka bisa menjadi parah, bisa menjadi borok. Mari Tuan, untuk sementara aku akan melupakan soal oleh-oleh. Mari. Hiya! Silakan Tuan Cakradara. Tuan pasti haus sekali. Silakan diminum airnya. Ayo, tuangkan juga air buat Tuan Kudamerta. Tuan Kudamerta juga sepertinya haus. Maaf Tuan Kudamerta. Silakan minum. Terima kasih, Ayu. Tuan Cakradara, ayo, silakan diminum airnya. Nek, kita harus segera mengobati luka Tuan Cakradara. Aku akan mencari ramuan daun-daunan. Tapi benar, Nek, luka Tuan Cakradara tidak mengandung racun? Racun apa? Tidak, Ayu. Aku sudah melihatnya kok. Kau tidak usah merepotkan aku, Ayu. Biar sajalah. Nanti juga sembuh sendiri. Mana ada luka sembuh sendiri. Setiap luka harus diobati. Bukan begitu, Nek? Iya. Terserah kau sajalah. Iya. Pendekar bunga putih. Jadi kalian bertemu dengan pendekar bunga putih? Benar, Nek. Kami bertemu dan kami sempat bertarung dengan mereka. Jumlah mereka cukup banyak, Nek. Sebelum kalian turun dari lereng Gunung Lejar, aku sudah berpesan apa? Jangan membuat keributan di bawah sana. Jangan membuat gara-gara. Kalian ini masih jadi orang-orang pelarian. Kalian masih membutuhkan tempat persembunyian.
Kalau sampai pemerintah Majapahit mendengar, persoalannya akan menjadi lebih repot. Ah, kukira mereka hanya sok-sokan saja, Nek. Sebenarnya kami tidak ingin mencampuri urusan pendekar bunga putih. Tapi kami tidak tahan lagi, Nek. Mereka telah berbuat kejam kepada warga desa. Mereka merampok, membunuh banyak orang. Kami menjadi penasaran, Nek. Konon kabarnya pendekar bunga putih adalah perampok budiman. Mereka merampok bukan untuk memperkaya diri. Mereka merampok untuk membela rakyat jelata yang hidup sengsara. Iya. Mereka membagi-bagikan hasil rampokannya kepada orang-orang miskin. Itulah yang membuat kami penasaran, Nek. Jangan percaya. Mana ada perampok berhati budiman. Namanya saja perampok. Mereka itu orang-orang jahat. Buktinya, mereka telah melukai Tuan Cakradara. Bukan begitu, Nek? Nah, kau tidak percaya bukan? Ada perampok seperti itu? Ya entahlah Ayu. Kau tahu sendiri, selama ini aku tidak pernah pergi kemana-mana. Mungkin aku ini seorang pendekar yang sudah ketinggalan zaman. Ya, sudahlah. Biarlah Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta istirahat. Kau jangan mengganggu mereka, Ayu. Lebih baik kau membantu aku membelah kayu bakar. Tidak, Nek. Aku akan mencari ramuan daun-daunan untuk mengobati luka Tuan Cakradara. Setelah itu, baru aku akan membantumu. Ayu, lebih baik kau membantu Nenek Raga Runting. Aku tidak apa-apa kok. Ini hanya luka ringan. Ayu Wandira cemberut mendengar kata-kata Cakradara, tapi gadis itu terus berjalan meninggalkan ruangan bilik. Cakradara dan Kudamerta tiba dengan selamat di lereng Gunung Lejar. Mereka segera menceritakan pengalamannya selama turun gunung untuk mencari gula aren dan garam. Khususnya mereka bercerita tentang pertemuannya dengan kelompok pendekar bunga putih. Malamnya Cakradara segera masuk ke ruangan bilik. Sementara Kudamerta, Ayu Wandira, dan Nini Raga Runting bicara di serambi depan sambil makan dan minum. Aku sudah memboreh luka Tuan Cakradara dengan ramuan daun-daunan, Nek. Sepertinya luka itu tidak mengandung racun. Oh iya. Di mana sekarang Tuan Cakradara? Dia istirahat di ruangan biliknya, Nek. Iya. Dia memang harus istirahat. Kau juga perlu istirahat, Tuan Kudamerta. Aku sudah tidur cukup, Nek. Aku tidur sampai sore hari. Sekarang aku sudah segar kembali, Nek. Apa kalian tidak bertemu dengan prajurit-prajurit Majapahit selama di bawah Tuan Kudamerta? Tidak, Nek. Tapi aku mendengar berita. Prajurit-prajurit Majapahit istirahat di rumah aku, Lungayan. Penguasa wilayah Mucukunda, Nek. Oh, untung kalian segera kembali ke lereng Lejar. Kalau sampai prajurit-prajurit tahu dan mereka bisa mengenali kalian, waduh, urusannya bisa panjang. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Tuan Kudamerta, ceritakan lagi soal pendekar bunga putih. Apakah jumlah mereka banyak? Banyak juga.
Tidak kurang dari 40 orang. Pendekar bunga putih. Aneh sekali nama itu. Seperti nama perempuan. Memang, Nek. Kami mencurigai pimpinan mereka perempuan. Kakang Cakradara juga berpendapat begitu, Nek. Pimpinan mereka ada 2 orang. Dan kami yakin mereka perempuan. Bagaimana Tuan bisa yakin mereka perempuan? Dari gerakan mereka selama bertarung. Sekalipun gesit dan lincah. Tapi kami dapat menangkap gerakan seorang perempuan. Kadangkala gerakan itu lemah gemulai. Hebat sekali. 2 orang perempuan menjadi pimpinan perampok. Apa yang mereka cari? Kukira mereka hanyalah orang-orang sok-sokan. Sok berani. Loh. Kau ini bagaimana, Ayu? Nini Raga Runting ini juga seorang perempuan. Kau sendiri perempuan. Apa perempuan tidak boleh menjadi pendekar? Aku belum yakin mereka pendekar, Nek. Mungkin saja mereka hanya tahu sedikit soal kanuragan. Mereka hanya tahu sedikit caranya menggunakan pedang. Jangan bicara sembarangan. Jangan sombong. Kau ini masih seperti bocah saja. Senang meremehkan orang, Ayu. Aku berani menghadapi pendekar bunga putih sendirian. Sudahlah. Sebaiknya kita tidak perlu berurusan dengan mereka. Apa gunanya? Tapi, Nek, sebenarnya hati kami masih penasaran. Kami masih belum percaya bahwa pendekar bunga putih berdiri di belakang orang-orang miskin. Jelas, itu hanya tipu muslihat. Mana ada kawanan perampok membela kepentingan orang miskin? Di mana-mana perampok sama saja. Apa kau percaya, Nek, bahwa mereka membagi-bagikan hasil rampokannya pada orang-orang miskin? Percaya tidak? Kalau aku tidak akan percaya. Itu hanya omong kosong. Bagaimana aku bisa percaya kalau tidak melihatnya sendiri? Kami juga belum melihat sendiri, Ayu. Kami hanya mendengar cerita orang-orang desa. Loh, mau kemana, Ayu? Aku mau melihat Tuan Cakradara sebentar, Nek. Barangkali borengnya perlu diganti dengan yang baru. Maaf, Tuan Kuda Merta. melangkah meninggalkan serambi depan. Dia berdiri sejenak di depan pintu ruangan bilik Cakradara. Dia nampak ragu-ragu, tapi akhirnya dia memberanikan diri membuka pintu. Oh, Ayu? Saya mau melihat luka Tuan. Barangkali borengnya perlu diganti. Tidak usah, Ayu. Sekarang sudah tidak begitu sakit lagi kok. Tuan masih belum tidur juga? Entahlah. Aku tidak bisa tidur. Sebenarnya aku masih mengantuk sekali. Barangkali Tuan Cakradara masih terkenang pendekar bunga putih? Apa? Apa katamu? Apakah pendekar bunga putih orangnya cantik, Tuan? Mana aku tahu, Ayu. Mereka pasti cantik. Itulah sebabnya Tuan tidak bertarung dengan sungguh-sungguh, bukan? Tuan tidak sampai hati melukai mereka, bukan? Ayu, aku tidak tahu apa mereka cantik atau jelek. Sebab mereka menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya. Setidak-tidaknya Tuan dapat mengenali suaranya yang lembut. Dia hampir tidak pernah bersuara. Dia tidak pernah berkata-kata. Dia hanya duduk di atas punggung kuda sambil menciumi sekuntum bunga berwarna putih. Aneh sekali. Hebat sekali pendekar bunga putih itu. Suatu saat, aku ingin bertemu dengan mereka. Sudahlah. Untuk apa berurusan dengan mereka? Aku ingin menghajar pendekar-pendekar sombong itu, Tuan. Mereka pikir hanya mereka yang bisa bermain-main dengan pedang. Aku kira kalau Tuan Cakradara bertarung dengan sungguh-sungguh, mereka pun tidak akan berkutik. Mereka tidak mungkin melukai Tuan. Kami sudah bertarung dengan sungguh-sungguh, Ayu. Memang kemampuan mereka setingkat di atas kami. Di antara puluhan pendekar,
Ada 3 orang pendekar yang berkemampuan tinggi. Dan 2 orang di antara mereka adalah pendekar bunga putih. Seharusnya Tuan merasa malu. Bagaimana Tuan bisa terluka bertarung dengan pendekar perempuan? Kami tidak perlu merasa malu, Ayu. Lagi pula kami harus berhadapan dengan puluhan orang pendekar. Tuan bisa mengeluarkan jurus-jurus pedang Tuan yang berbahaya. Itu sudah kami lakukan, Ayu. Bahkan kami berhasil melukai beberapa orang di antara mereka. Tapi kami tidak mungkin terus bertahan. Keadaan kami semakin terjepit. Apalagi setelah pendekar bunga putih turun gelanggang. Aku jadi penasaran. Seperti apa pendekar bunga putih itu? Cakradara kembali terbaring di atas ranjang bambu. Sementara Ayu Wandira melangkah pergi. Tangannya meraih gagang pintu ruangan biliknya. Dia melihat Nini Ragarunting duduk di tepi ranjang. Wanita tua itu tersenyum padanya. Bagaimana? Kau sudah mengganti borehnya? Tidak, Nek. Dia tidak mau diganti. Luka itu tidak berbahaya, Ayu. Kau tidak perlu khawatir. Semula aku takut lukanya mengandung racun. Tapi ternyata tidak. Oh, kau anak seorang tabib. Kau tentunya bisa membedakan luka yang mengandung racun dan yang tidak. Nenek belum tidur. Ada apa? Aku sudah biasa begini. Kalau nanti sudah tua, kau pun akan begini. Orang tua susah tidur. Tidak seperti anak-anak muda. Begitu mencium ranjang, langsung amblas. Bangun-bangun kesiangan. Ada apa, Ayu? Jangan begitu. Tidak baik menarik nafas panjang begitu. Ada apa? Tidak apa-apa, Nek. Kau pasti sedang memikirkan sesuatu. Nah, aku tahu. Kau sedang memikirkan Tuan Cakradara, bukan? Untuk apa aku memikirkan Tuan Cakradara? Sepertinya kau sangat mencemaskan lukanya. Aku iri, Ayu. Kalau aku sedang mengalami luka, apa hatimu juga merasa cemas? Tentu saja, Nek. Nenek kan sudah seperti orang tuaku sendiri. Kalau nenek sakit, aku akan menunggu siang malam. Kalau Tuan Cakradara yang sakit, bagaimana? Wajahmu jadi merah. Pipimu merah seperti buah tomat. Pasti ada apa-apanya. Pasti kau menyimpan sesuatu, bukan? Nenek. Tidak. Aku tidak merahasiakan apa-apa kok. Mengapa kau tidak mau berterus terang padaku, Ayu? Terus terang saja. Kau tidak perlu malu. Tidak perlu takut. Semua gadis juga begitu. Mereka pasti mengalami hal-hal yang sama. Dulu juga aku begitu kok. Dulu aku pernah menyukai seorang laki-laki. Nenek sudah menceritakannya berulang kali. Soal kakek tanpa ruang, bukan? Iya. Dia memang seorang laki-laki yang hebat. Setidak-tidaknya menurut anggapanku. Tapi sudahlah. Semuanya sudah berlalu. Kaki tanpa ruang sudah tidak ada lagi. Tapi kenangan masa silam bersamanya kadang-kadang masih muncul juga. Dan setiap kali kenangan itu muncul, rasanya manis sekali. Laki-laki. Laki-laki memang diciptakan untuk menjadi pasangan wanita.
Oh ya Ayu, apa kau menaruh hati pada Tuan Cakradara? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Mengapa nenek bertanya begitu? Nenek melihat tanda-tanda bahwa aku menaruh hati padanya. Pintar sekali kau bicara, ya. Tentu saja aku melihat tanda-tanda itu. Kalau tidak, mana mungkin aku bertanya soal itu padamu. Benarkan kau menaruh hati pada Tuan Cakradara? Bagaimana menurut pendapat nenek? Waduh. Pintar sekali kau membalikan pertanyaan. Tapi menurut pendapatku, Tuan Cakradara orangnya ya cukup baik. Sama, Nek. Aku juga berpendapat begitu. Dia orangnya baik. Dia sering kali mendongeng padaku. Dulu, pada saat hatiku masih terguncang peristiwa kematian ibu, Tuan Cakradara sering kali menghiburku. Dia mengerti sekali caranya membuat hatiku menjadi senang. Iya, di samping baik, Tuan Cakradara itu juga sudah cukup dewasa. Sudah banyak pengalamannya. Lagi pula dia itu seorang pangeran. Dia seorang berdarah bangsawan. Sudahlah, Nek. Aku tidak mau bicara soal itu. Kalau toh aku menaruh hati pada Tuan Cakradara, belum tentu dia membalas perasaanku. Bisa saja aku bertepuk sebelah tangan. Oh, kok belum sudah putus asa? Waduh, rupanya kau belum menyadari keadaan dirimu, Ayu. Kau ini juga seorang gadis yang cantik loh. Lihat saja, rambutmu hitam panjang, kulitmu putih bersih, suaramu juga merdu, walaupun kadang-kadang terdengar manja. Belum tentu Tuan Cakradara tidak tertarik padamu. Aku tahu, Nenek Raga Runting hanya ingin membesarkan hatiku. Oh, tidak, Ayu. Kau memang cantik. Wajahmu mirip ibumu, juga mirip ayahmu. Sekalipun ayahmu bekas pendekar berandalan, tapi wajahnya tampan. Kau tidak perlu berkecil hati ya. Kalau memang Tuan Cakradara tertarik padaku, kan tidak apa-apa. Iya, tentu saja tidak apa-apa, Nenek. Tuan Cakradara itu sudah cukup dewasa. Kau sendiri juga sudah semakin besar dan matang. Setiap orang suatu saat akan mengalami perasaan seperti itu. Setiap insan di muka bumi ini berhak untuk mencintai dan dicintai. Apakah cinta itu menurut Nenek Raga Runting? Cinta itu seperti secangkir tuak, Ayu. Jika diminum sesuai dengan takarannya, maka dia akan memberikan kehangatan di tubuh kita. Tapi hati-hati lo, jangan minum terlalu banyak. Nanti kau mabok. Kalau mabuk, bagaimana, Nek? Apakah orang itu akan menjadi susah? Yang namanya mabok itu kan tidak baik. Mabok tuak, mabok makanan, mabok cinta. Pokoknya mabok itu tidak baik. Orang mabok akan turun kesadarannya, turun penalarannya. Hatinya akan menjadi gelap. Dia tidak bisa menguasai diri lagi. Dia tidak mampu mengalihkan perhatian kepada orang lain karena pikirannya sedang tidak sehat. Orang mabuk itu seperti orang yang kurang waras, Ayu. Jadi ya tidak baik. Karena itu kau jangan sampai mabuk ya. Kalau sampai mabuk, aku akan menerkam Nenek Raga Runting. Bocah ini, awas kau ya. Ada apa, Nek? Tuan Cakradara
Entahlah, Nek. Aku hanya menganggap dia seorang laki-laki yang baik. Mungkin juga dia tampan. Tapi aku senang hatinya yang baik. Pagi yang cerah, matahari mulai menampakkan wajahnya dari punggung bukit. Cahayanya menerangi seluruh Mayapada. Kuda Merta duduk di bawah pohon di belakang pondok. Dia sedang sibuk membelah kayu bakar. Perlahan-lahan Cakradara menghampirinya. Bagaimana Kakang Cakradara? Apakah lukamu sudah lebih baik sekarang? Iya. Tangan kananku sudah bisa ditekuk lagi. Rasa-rasanya sekarang sudah lebih baik. Syukurlah. Aku tidak melihat Ayu. Aku juga tidak melihat Nenek Raga Runting. Oh, mereka pergi. Katanya mau mencari buah-buahan segar di hutan. Kadangkala aku bingung, Adik Kuda Merta. Bingung? Ada persoalan apa, Kakang? Ayu. Kadangkala aku bingung menghadapi sikap dan tingkah laku gadis itu. Nampaknya dia sangat manja padamu, Kakang. Kukira dia seorang gadis yang baik. Dan wajahnya pun cukup cantik. Cakradara nampak tidak senang mendengar perkataan Kuda Merta. Dia melengos, matanya memandang jauh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.